penggerak angkatan 5 dari Kota Jombang. Saya sendiri namanya Eka Priatiningsih. Di samping saya ada Angga Saputra, dan satunya lagi ada Enak Lestari. Kami bertiga akan melaksanakan praktek kucing. Mari kita saksikan bersama. Berikut ini adalah praktek kucing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jombang. Saya Angga Saputra sebagai pengamat, dan ada Bu Erna sebagai coach, dan ada Bu Eka sebagai coachnya. Kemudian bagaimana persiapannya, Bu Erna? Alhamdulillah Pak, saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Bu Eka nanti sebagai coachnya. Oke. Kemudian jangan lupa Bu Erna, ada 3 kompetensi inti. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengar aktif, dan terakhir ada pertanyaan yang berbobot. Monggo untuk Bu Erna. Sudah Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Erna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oh iya Bu Eka, hari ini di siang hari yang cerah ini apa ada hal yang ingin dibicarakan sama Bu Eka? Iya Bu, saya mau cerita tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Oh oke, berarti mau menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka. Terus saya sekarang bertanya sama Bu Eka, kalau boleh tahu apa yang ingin Bu Eka dapatkan dari agenda pertemuan kali ini? Yang saya harapkan dengan pertemuan sama Bu Erna hari ini, itu saya dapat solusi, dapat pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh, ingin mendapatkan solusi, nggih. Terus kalau boleh tahu permasalahannya yang Bu Eka hadapi sekarang ini bisa diceritakan? Iya Bu, begini, saya kan di SD saya itu jadi guru PAI, guru agama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya mengajar. Nah, dengan pergantian kurikulum ini Bu Erna, kurikulum Merdeka itu yang di kelas 1 dan 4. Ini permasalahan saya itu ada di kelas 4 Bu Erna. Di materi PAI kelas 4 itu materi, kalau di PAI kan ada materi bab pertama itu pasti Al-Quran. Nah, materi bab Al-Quran di kelas 4 itu yang sekarang bukan surat pendek lagi Bu Erna, tapi surat panjang di Al-Quran, yang mana surat Al-Hujurat dan Al-Maidah. Itu kalau di kurikulum sebelumnya itu kan di kelas 6 Bu Erna. Nah, surat itu panjang Bu Erna. Kalau anak-anak belum Al-Quran ngajinya, belum lancar mengajinya, itu pasti akan kesulitan. Nah, sekarang yang saya hadapi mengajar anak-anak kelas 4 itu. Jadi permasalahannya, anak-anak sebagian besar itu mayoritas belum lancar mengaji Al-Qur'annya. Jadi ketika saya mengajarkan materi Al-Quran dengan surat yang panjang, bukan surat pendek lagi, itu anak-anak kesulitan Bu. Jadi untuk menghafalnya, terus untuk membacanya juga ketika saya ada penilaian dengan kriteria lancar membaca, itu ya nilainya sangat sulit Bu untuk mendekati baik gitu ya. Oke, berarti kalau boleh saya rangkum dari ceritanya Bunda Eka, bahwa Bu Eka mengalami kesulitan untuk mengajar pada bab pertama sekarang ini ya. Kalau dulu kelas 4 bab pertama dulu itu pengenalan surat-surat pendek. Tetapi sekarang di kurikulum baru, kurikulum Merdeka, bab pertama pada kelas 4 yaitu mengenai surat panjang. Dan kesulitannya karena anak-anak belum fasih dalam mengaji, seperti itu, dan Bu Eka kesulitan dalam mengajar serta memasukkan ke penilaian, seperti itu, Oke. Terus menurut Bu Eka idealnya anak itu seperti apa dalam hal mengaji? Kalau menurut Bu Eka, idealnya seharusnya kalau anak itu sudah dari awal sejak dini, katakanlah belum kelas 1 itu sudah dimasukkan ke TPQ, sudah belajar mengaji ke TPQ, insya Allah kelas 4 itu idealnya sudah Al-Quran Bu Erna. Nah, tapi berbanding terbalik dengan kondisi yang saya hadapi di sekolah saya, anak-anak ketika saya tanya itu luar biasa. Ada 30 anak ya yang sudah di kelas 5 itu. Siapa yang mengaji di TPQ di rumah?
Ternyata dari 30 anak itu yang ngadu cuma 4 anak Bu Erna. Terus di kelas 4 juga seperti itu. Ada kebetulan sekarang kan ada 20 anak gitu. Saya tanya siapa yang ngaji di TPG, itu nggak ada separuhnya Bu Erna yang ngaji di TPG. Nah itu yang membuat saya kesulitan. Sedangkan jam PAI saya itu kan juga terbatas Bu Erna untuk materi bab satunya itu. Gitu. Oke, berarti kalau menurut yang tadi saya dengar dari Bu Eka, kalau idealnya anak kelas 4 sudah bisa mengaji Al-Quran. Terus sekarang ini menurut Bu Eka, muridnya Bu Eka sebagian besar itu masuk kriteria berapa? Kalau idealnya anak kelas 4 sudah pasti membaca Al-Quran itu bisa dikatakan skala 5 gitu. Terus sekarang muridnya Bunda Eka ini masuk skala berapa? Kalau di skala 1 sampai 5, idealnya 5, murid saya itu masuk ke skala 2 ya. Belum sampai setengah. Wah, tuh berarti masih jauh gitu dari ideal gitu. Oke. Terus kalau menurut yang sudah dilakukan, strategi penerapan yang sudah dilakukan sama Bu Eka menghadapi ideal muridnya dengan yang kata tadi jauh dari skala ideal, masih skala 2, apa yang sekarang yang sudah jenengan lakukan agar murid jenengan bisa naik tingkat level skala seperti itu, bisa dikatakan seperti itu? Sementara ini yang sudah saya lakukan itu saya kerjasama dengan guru mulok tim keagamaan. Jadi kan ada 3 tim keagamaan, ada PAI, ada guru mulok agama, dan ada guru dinia. Nah tim keagamaan ini yang saya ajak kerjasama itu untuk memberikan bimbingan. Jadi ketika waktunya PAI itu saya beri tambahan pembelajaran terkait membaca Al-Quran seperti surat pendek itu simak ya, saya membaca, murid menyimak, kemudian menirukan seperti itu. Begitupun ketika ada guru madin, ada jamnya guru mulok. Cuma ya itu terbentur dengan jamnya. Akhirnya kita ya cuma sebatas itu, hanya tambahan untuk menyisihkan waktu di dalam pelajaran kita. Terus yang sudah diterapkan Bu Eka, apakah bisa menaikkan level skala murid jenengan yang tadi 2, apa itu sudah berhasil? Kalau berhasil penuh belum Bu, tapi kalau saya katakan apakah ada kenaikan, saya katakan ada, cuma belum maksimal. Berarti belum maksimal nggih. Terus kalau kan kriterianya seandainya kepinginnya jenengan Bu Eka pengen idealnya anak maksimal masuk ke skala 5, pintar mengaji dan sudah lancar membaca Al-Quran, strategi apa yang akan Bu Eka terapkan? Apa yang sudah direncanakan strategi yang agar anak masuk ke level 5 lah, skala 5 idealnya? Sebenarnya harapan saya kalau skala 5 mungkin berat nih. Ya setidaknya bisa naik ke 3 atau 4, atau setidaknya anak ini bisa membaca surat yang panjang itu dengan tidak bingung, dengan benar, itu yang harapannya. Nah rencana saya sebenarnya kemarin itu juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah, sudah koordinasi juga dengan tim keagamaan. Rencana kami memang dari awal semester itu mau mengadakan BTQ, jadi semacam TPQ, pembinaan baca Al-Quran di sekolah itu. Cuma ini masih belum terlaksana Bu Irna. Kenapa belum terlaksana? Karena kebetulan di awal tahun pelajaran ini SD saya banyak banyak kegiatan, yaitu pertama itu persiapan akreditasi gitu. Dan ditambah lagi ada pergantian kepala sekolah Bu Irna. Jadi mau dilaksanakan ganti PLT, mau dilaksanakan lagi ganti kepala sekolah yang baru, terus ketambahan akreditasi gitu. Jadi masih mau menjalankan ini masih butuh rapat lagi, koordinasi lagi gitu loh. Jadi kita belum siap untuk tenaganya untuk melaksanakan itu. Ditambah lagi ada ANBK, jadi ya campur-campur seperti itulah. Berarti rencananya Bu Eka kan tadi koordinasi dengan 3 guru keagamaan sama mau mengadakan BTQ tapi belum terlaksana karena terbentur dengan kesibukan di sekolah yang mau koordinasi yang sama ANBK tadi Terus kalau sudah semuanya itu sudah seandainya agenda-agenda di sekolah sudah mereda, sudah tidak
akreditasinya sudah, itu mau Bu Eka laksanakan kapan? Insya Allah secepatnya. Oke, secepatnya. Kemarin juga sudah mendata Nggih. dari kelas 1 sampai kelas 6 itu anak-anak ngajinya mungkin ada ngaji di TPQ, ada ngaji di rumah itu ditanya jilid berapa. Kalau pakai Iqra jilid berapa, pakai tilawati berapa, seperti itu sudah didata. Cuma untuk onnya pelaksanaannya itu kan kita perlu membagi kelas dan membagi jadwal, itu yang perlu. Oke. Semoga strategi rencana yang Bu Eka laksanakan membentuk BTI dan bekerja sama guru-guru keagamaan, di samping juga setuju kepala sekolah secepatnya terlaksana. Ya, amin. Terima kasih Bu Erna. Semoga bisa mengubah kriteria dari muridnya Bunda Eka tadi yang level 2 naik tingkat lah seperti itu, agar Bu Eka tidak mengalami kesulitan dalam hal mengajarkan anak pada bab 1 materi keagamaan bab 1 sudah mengenai surat panjang. Sukses selalu, tetap semangat. Terima kasih Bu Erna. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Erna sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Luar biasa sekali, Bu Erna sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Catatan dari saya, yang pertama alur ceritanya sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah disampaikan kepada coachingnya, kemudian Bu Erna tampak mendengar aktif coachingnya. Terima kasih. Kalau boleh memberi nilai skala 1 sampai 4, saya kasih 5 ini. Terima kasih Bapak pengamat. Demikian kegiatan coaching ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Jombang. Di sini kami akan belajar mempraktikkan coaching. Di sini saya akan bertindak sebagai pengamat. Nama saya Eka Priatiningsih dan di samping saya ada Bapak Angga yang mana hari ini akan bertindak sebagai coach dan selanjutnya Bu Erna akan bertindak sebagai coaching. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat siang Bapak Angga. Selamat siang Bu Eka. Gimana perasaannya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Angga, pada hari ini Bapak Angga akan menjadi coach dari Ibu Irma. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Angga untuk kegiatan coaching pada hari ini? Untuk persiapan, saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan alur cerita ini. Jangan lupa Pak Angga ada 3 kompetensi inti, yaitu pressure atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga sukses Pak Angga. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Angga. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan coaching hari ini apa tujuan Bu Erna? Saya ingin cerita sama Pak Angga mengenai permasalahan murid saya. Kemudian harapannya nanti setelah kegiatan coaching ini nantinya apa Bu Erna? Saya harapannya nanti kedepannya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan dari murid saya dan Pak Angga. Seperti itu. Oke. Coba ceritakan Bu Erna mungkin permasalahannya. Permasalahan yang saya hadapi 2 hari ini itu ada murid saya. Nah, ya itu kita sebut si A. Si A itu dia itu kan berpostur tubuhnya besar, gendut lah dikatakan seperti itu. Gendut, terus porsi makannya itu besar, banyak. Gitu. Dia itu padahal dia itu sudah diberi uang saku sama ibunya itu melebihi teman-temannya. Biasanya kan kalau anak TK itu pada umumnya kan 2.000. Dia itu sudah diberi uang saku 10.000 Bapak. Tapi kan 10.000. Tapi dia itu sekali jajan kayak jajan pentol itu langsung 5.000 habis. Beli lagi 5.000 habis. Terus jadi dia itu kayak merasa kurang. Terus nah 2 hari ini ada temannya yang pendiam yang dimintai uang saku sama dia, dimintai uangnya gitu loh. Nah dia itu pinter,
kamu uangnya bisa uangnya banyak 3, uangmu cuma 1, karena kan dia 10.000 gitu, jadi dikasihkan. Seperti itu. Dari permasalahan yang Bu Erna tadi sampaikan, saya rangkum, jadi si A ini sudah diberi uang saku, tetapi dia minta lagi ke temannya. Merasa kurang. Idealnya untuk anak tersebut si A ini harusnya seperti apa Bu? Kalau menurut saya, kalau idealnya seorang anak itu kan kalau sudah diberi uang saku sama ibunya ya sudah itu. Kalau walaupun dia kan suka jajan, dia dikatakan suka jajan, ya wis itu yang dihabiskan, nggak usah sampai minta ke temannya, kan kasihan. Kalau temannya kasihan, nanti temannya nggak bisa jajan, terus orang tuanya protes ke saya, biasanya gitu. Terus kemarin juga gitu protes, oh iya Bu maaf kalau gitu. Idealnya seperti itu. Jadi dia itu membeli jajan sesuai dengan yang dikasihkan sama orang tuanya, seperti itu. Tapi sesuai dengan yang diberikan. Nggak usah minta sama teman-temannya. Melihat posisi anak itu tadi, menurut Ibu Erna, itu tadi pada skala 1 sampai 5, anak itu masuk di skala berapa? Kan kalau yang saya tahu kan ini 2 hari terakhir Pak. Tapi itu berturut-turut dia minta uang ke temannya itu terus. Tapi yang saya tahu cuma 1 hari. Yang 1 hari itu kemarin itu orang tua wali murid yang bilang sama saya, udah uangnya nanti diminta lagi sama Rani. Oh iya maaf, saya nggak tahu. Kok 2 hari berturut-turut? Jadi kan rutin gitu loh. Terus itu termasuk menurut saya skalanya skala 3 benar Bapak. Menurut saya mulai naik sebenarnya, sudah rajin meminta melakukan perbuatan jelek lah seperti itu. Dari skala 3 itu nanti mungkin apakah bisa Bu Erna kembangkan, mungkin naik ke 4 atau 5? Untuk upayanya mungkin agar anak itu idealnya ke 4 atau 5, upaya Bu Erna apa Bu? Kalau upaya yang sudah saya lakukan ya Pak, yang sudah saya lakukan itu kemarin itu mendekati dia, terus bercerita, memberikan arahan lah seperti itu, memberikan arahan bahwa itu perbuatan jelek, terus perbuatan yang baik itu seperti apa. Terus saya juga menerangkan ke anak dampaknya anak yang dimintai seperti apa. Dia ngangguk-ngangguk aja gitu, tapi terus besoknya lagi kok diulangi lagi. Jadi kan upaya saya itu kayaknya belum berhasil gitu loh Bapak. Seperti itu. Jadi belum berhasil. Belum, kayak jadi ulangi lagi. Padahal dia ngangguk-ngangguk dong. Upaya itu tadi melibatkan siapa saja Bu? Melibatkan saya sama anak itu. Belum melibatkan saya sama anak itu. Untuk wali murid? Belum. Kemudian untuk pelaksanaan Bu, untuk pelaksanaan rencana itu tadi, komitmennya seperti apa Bu? Pelaksanaan rencananya kalau kan itu kan belum berhasil nih Bapak upayanya Kalau rencana saya itu pengennya biar anak itu dan kalau dia itu melakukan perbuatan jelek itu maunya itu rencana saya itu mau itu Bapak, saya mau putarkan film di proyektor, film-film keagamaan mengenai kayak perbuatan jelek sama perbuatan baik, perbuatan yang dipuji sama Allah, yang dilarang sama Allah, seperti itu kan. Kalau mikir saya kan gini, kemarin aku belajar itu kalau dengan ucapan, dengan verbal tok dia berarti nggak ngerti. Jadi harus seandainya dengan menonton film, siapa tahu dia mengerti. Itu pertama rencana saya. Terus kalau saya putarkan film, saya dekat dengan pendekatan tetapi dia tidak berubah, berarti saya besok maunya rencana yang kedua itu mau kolaborasi sama wali murid, minta tolong di rumah sama wali murid untuk diberi arahan seperti itu. Untuk rencananya 1 dan 2 itu tadi kemudian mungkin untuk apabila itu nanti belum berhasil, nanti ada rencana lainnya? Kalau belum berhasil ya insya Allah nanti rencana lainnya Bapak seperti itu kayak mengadakan, kan besok kan Jumalegi itu kan mau seperti mau mengadakan mendatangkan kayak guru agama gitu loh. Nah kalau besok seandainya saya putarkan film belum berhasil, saya kolaborasi belum,
saya maunya nanti saya minta tolong ke ustad apa ustadzah besok mau memanggil seperti itu di TK, mau memasukkan itu materi ke anak-anak dengan orang yang lebih kompeten daripada saya. Maksudnya kan orang kalau ustadzah atau ustadz kan lebih kompeten, dia orang yang mau memasuki materi dalam perbuatan baik sama perbuatan baik, seperti itu rencananya. Terima kasih Bu Erna, semoga dalam coaching ini Bu Erna juga menemukan solusi dari rencana yang tadi, dan saya harapkan komitmen jenengan dalam memperbaiki anak itu tadi. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih juga. Baik, demikian tadi kegiatan coaching yang dilaksanakan dengan Pak Angga sebagai coach dan Bu Erna sebagai coaching. Sangat luar biasa sekali Pak Angga ini. Saya lihat tadi dari kegiatan coaching yang dilaksanakan Pak Angga, yang dipandu oleh Pak Angga sebagai coach, itu sudah sangat memenuhi 3 kompetensi inti dari kegiatan coaching. Dan dari alur tirtanya juga sudah sangat tampak sekali. Pak Angga sudah fokus, sudah kehadiran penuhnya sudah terbukti. Terus Pak Angga tadi juga sudah terlihat mendengarkan Bu Erna dengan sepenuh hati, dengan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Angga kepada Bu Erna sebagai kuncinya juga sudah sangat berbobot sekali menurut saya. Semangat dan terus berlanjut. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang hari ini akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur tirta. Di sini saya Bu Erna Lestari bertindak sebagai pengamat dan rekan saya Bu Eka Priatiningsih sebagai coach dan rekan satu lagi Pak Angga Adi Saputra sebagai coaching. Hari ini kita akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur tirta dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Erna. Bu Eka nanti hari ini mau praktek coaching dengan coaching Pak Angga ya? Betul. Sudah menyiapkan segala keperluan untuk praktek coachingnya? Alhamdulillah sudah. Saya sudah mempersiapkan rancangan terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Sebagaimana kita ketahui, ada tujuan umum, ada identifikasi masalah, dan ada berikutnya sampai tanggung jawab. Oke, selain pertanyaan berbobot dan sesuai dengan alur tirta, Bu Eka jangan lupa ada 3 kompetensi ini dalam coaching: riset, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif atau dengan rasa. Jangan lupa. Oke, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Erna. Selamat siang Pak Angga. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Dengan gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Angga. Baik, kemarin Pak Angga menghubungi saya mau bertemu. Adakah yang mau dibicarakan Pak Angga dengan saya hari ini? Begini Bu, jadi saya sedang ada permasalahan kaitannya di sekolah dalam pembelajaran, usaha dalam meningkatkan prestasi di sekolah. Baik. Kalau boleh tahu dari pertemuan kita hari ini, apa harapan yang ingin Pak Angga dapatkan? Dari kegiatan coaching ini, saya mengharapkan mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Baik. Kalau boleh tahu, barangkali Pak Angga bisa menceritakan detail dari permasalahan yang Pak Angga hadapi sekarang. Oke, jadi begini Bu, karena sekolah kami adalah sekolah yang besar Bu, jadi tuntutan akan prestasi itu sangat penting sekali dan harus. Jadi setiap perlombaan itu harus ada prestasi. Nah, namun permasalahannya ada di sini, banyaknya bidang lomba dan guru olahraganya hanya saya, sehingga untuk membagi bermacam-macam cabang lomba itu saya butuh kerjasama dengan rekan guru yang lain. Nah, tapi saya untuk berkomunikasi itu masih sulit dengan rekan guru yang lain. Takutnya itu mengganggu aktivitas bapak ibu guru yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya rangkum itu seperti ini permasalahan yang Pak Angga hadapi sekarang itu banyak cabang lomba yang diperlombakan untuk
saat-saat ini ya. Nah, sedangkan Pak Angga itu berada di sekolah besar yang mana guru olahraganya itu hanya Pak Angga sendiri. Jadi untuk menaungi, untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak untuk semua cabang lomba yang dilombakan itu Pak Angga kewalahan seperti itu. Jadi dengan tuntutan kepala sekolah harus semuanya itu berprestasi, harus juara, tapi untuk menaungi semua cabang lomba itu Pak Angga kesulitan. Betul seperti itu? Betul, seperti itu. Nah, menurut Pak Angga ini idealnya dari kondisi tersebut itu seperti apa? Gini Bu, idealnya untuk prestasi seluruhan saya rasa nih sangat sulit Bu. Minimal itu ada 3 atau 2 dari 6 cabang lomba itu bisa mencapai atau berprestasi. Kondisinya karena guru olahraganya satu, mungkin bisa dengan kerjasama dengan rekan guru yang lain. Seperti itu. Jika kita ukur idealnya prestasi siswa dalam bidang olahraga di sekolah Pak Angga, andai kata yang paling ideal itu maksimalnya 5. Kita beri skala 1 sampai 5, itu kira-kira masuknya prestasi olahraga di sekolah Pak Angga itu skala berapa? Kalau di sekolah saya ya, saya rasa itu masih 3. Karena apa? Kita kemarin hanya sedikit hanya pada bidang atletik. Untuk bola voli dan yang lainnya itu masih kurang. Seperti itu. Dengan skala 3 yang sudah Pak Angga sampaikan tadi, apakah ada strategi yang sudah Pak Angga laksanakan untuk mendongkrak prestasi anak-anak biar semuanya itu merata? Jadi ada perencanaan atau yang sudah saya lakukan kemarin itu yang pertama adalah koordinasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin ada waktu luang, nanti kita bagi waktu luangnya jam berapa, nanti anak-anak dibina. Kemudian dengan bekerja sama, sebelumnya dengan izin dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan Bapak Ibu guru. Setelah itu kita mencari bakat dan minat anak. Bakat dan minat anak itu nanti mungkin yang pandai lari, nanti kita arahkan atletik cabangnya lari. Mungkin pandai lompat, nanti kita arahkan ke lompat. Selain itu, selain bakat dan minat, nanti anak-anak juga diharapkan fokus karena yang mengajarkan Bapak Ibu guru yang sudah dibagi tugasnya. Jadi seperti itu, sehingga lebih fokus ke cabangnya. Kalau sampai saat ini Pak Angga, dari strategi langkah yang sudah Pak Angga lakukan tadi, apakah menurut Pak Angga sudah berhasil? Untuk keberhasilannya, alhamdulillah sudah Bu. Kemarin untuk futsal itu dipegang oleh guru kelas 5. Ya alhamdulillah kita masih nyantol juara. Tapi belum semua. Belum semua, jadi hanya atletik dan itu, tapi tidak semuanya langsung berprestasi kan, betul saja. Nah, harapan awal Pak Angga tadi kan harapannya sebagaimana yang diminta kepala sekolah Pak Angga tadi ya. Iya. Semua cabang lomba kalau bisa sebagai sekolah besar, siswa dari SD Pak Angga harus bisa menjadi juara semua. Harapannya kan seperti itu. Nah, kira-kira strategi atau rencana apa Pak yang Pak Angga siapkan sebagai tindak lanjut? Karena tadi kan strategi yang sudah dilaksanakan Pak Angga itu Pak Angga rasa belum sepenuhnya ya, tapi ada perkembangan. Nah, kira-kira rencana apa Pak yang bisa dilakukan selanjutnya? Untuk selanjutnya rencana yang akan saya laksanakan pertama itu tadi karakteristik anak. Itu mencari bibit-bibit dari anak usia mungkin kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu nanti kita tempatkan sesuai pembinaannya. Nah, misalkan Bapak Ibu guru ini yang tugasnya atletik, ya atletik. Kemudian yang bola voli kita tugasi anak tersebut kita masukkan ke pembinaannya bola voli. Jadi lebih ke bakat minatnya. Nah, kemudian kita mencari waktu yang longgar. Karena apa? Di sekolah itu full dari jam 7 sampai jam 12 itu kegiatan terus. Kita mencari selanya waktu setelah pembelajaran itu kadang siang karena siang panas,
atau yang lainnya ada masalah apa, akhirnya kita rubah ke yang sore. Jadi kita menyesuaikan untuk waktu pembinaannya. Untuk rencana tindak lanjut tersebut kira-kira kapan Pak mulai dilaksanakan? Untuk tindak lanjut setelah ini kita akan melaksanakan itu pembinaannya minimal seminggu 2 kali. Jadi itu akan berkesinambungan, kemudian di akhir bulan kita akan evaluasi. Dari rencana tersebut Pak, kira-kira siapa saja yang akan Pak Angga libatkan ya agar rencana yang strategi yang sudah disusun sama Pak Angga itu bisa berjalan dengan maksimal? Agar kegiatan ini berjalan dengan maksimal, yang saya libatkan yang pertama adalah kepala sekolah, karena tidak mungkin kita meninggalkan kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, wali murid, dan terutama muridnya itu. Jadi semua berkesinambungan, berkolaborasi agar mencapai prestasi yang diinginkan. Baik Pak Angga, saya rasa dari cerita Pak Angga tadi, rencana, strategi yang Pak Angga laksanakan dan sudah dipersiapkan sebagai tindak lanjut ke depan, saya rasa sudah sangat luar biasa. Semoga dari rencana yang sudah disusun Pak Angga untuk kedepannya dan upaya-upaya Pak Angga untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah Pak Angga tadi bisa berjalan dengan maksimal lagi, sehingga harapan dari kepala sekolah Pak Angga tadi semua siswanya untuk cabang lomba olahraga, bidang olahraga bisa juara semua seperti itu. Tetap semangat Pak Angga. Siap, salam sukses. Amin. Oke Bu Eka, tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Angga, dan menurut saya sebagai pengamat, jenengan sudah menerapkan tiga kompetensi inti dalam coaching, yaitu present, mendengar aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan ajukan kepada Pak Angga sangat berbobot. Dan alur coaching jenengan yang jenengan terapkan sama Pak Angga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Angga mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Terus kalau boleh saya nilai, Bu Eka, saya nilai skala dari 1 sampai 5 sukses. Sudah, tepuk tangan. Oke, lanjutkan dan tetap semangat. Oke, sekian dari kami melakukan praktik coaching bersama-sama. Apabila ada kekurangan atau salah kata, gangguan yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum